kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan landasan hukum otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki dasar konstitusional yang kuat, yaitu dalam Undang-Undang 1945, Pasal 18 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian pada ayat 5 ditegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Secara umum, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem yang digunakan dalam otonomi daerah adalah sistem desentralisasi, yaitu penyerahan sebagai urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat. Sistem ini daerah memiliki tanggung jawab perencanaan, pembiayaan, pengelolaan sumber daya manusia, serta pelaksanaan program pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah ini di Indonesia didasarkan pada prinsip otonomi luas, nyata, dan berlangsung bertanggung jawab. Artinya diberi kewenangan yang luas sesuai kebutuhan nyata di daerah dan harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum. Sebagai contoh nyata, penerapan otonomi daerah kita bisa melihat program penanganan stunting di berbagai daerah Indonesia. Pemerintahan pusat melalui kebijakan nasional menetapkan target penurunan angka stunting, namun pelaksanaan sangat bergantung pada pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Setiap daerah diberi kewenangan untuk merancang program sesuai kondisi lokal, misalnya diberi pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, hingga intervensi kesehatan ibu dan anak. Contohnya, di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat, pemerintah daerah membuat inovasi pemerintahan berbasis dengan melibatkan kader posyandu dan tokoh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa otonomi daerah memungkinkan kebijakan nasional diterapkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 10 Ayat 3 disebutkan bahwa kewenangan pemerintahan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. 6 bidang ini tetap menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam berbagai bidang, seperti perencanaan pembangunan, tata ruang, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, lintas kabupaten atau kota, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, dan pelayanan publik lainnya. Adapun pemerintah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang hampir sama, namun dalam skala wilayah kabupaten atau kota, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, UMKM, dan pelayanan administrasi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya laut hingga maksimal 12 mil laut dari garis pantai dengan pembagian 1/3 menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Pembagian kewenangan ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antara pusat dan daerah, serta agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Contoh lain adalah pengelolaan tata ruang dan pemberian izin tambang oleh pemerintah daerah. Beberapa waktu terakhir terjadi polemik mengenai izin tambang di beberapa daerah seperti Sulawesi dan Kalimantan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam tata ruang, dalam pengawasan lingkungan, namun dalam praktiknya muncul konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kasus ini menunjukkan bahwa pembagian kewenangan antara pusat dan daerah harus berjalan seimbang. Jika pengawasan lemah, maka dapat terjadi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, otonomi daerah harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Mengenai tingkat desentralisasi dan tujuan otonomi daerah. Menurut Abdul Wahab, terdapat 3 tingkat desentralisasi. Pertama adalah dekonsentrasi, yaitu pelimpahan beban kerja dari pusat kepada pejabat daerah tanpa kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan tertentu kepada daerah namun tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat.
Yang ketiga yaitu devolusi, yaitu bentuk desentralisasi politik yang memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah antara lain untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, menciptakan pemerataan dan keadilan, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, otonomi daerah bukan hanya soal pembagian kekuasaan tapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contoh lain terkait desentralisasi adalah kebijakan pemekaran daerah. Hingga saat ini Indonesia memiliki lebih dari 500 daerah otonom hasil pemekaran. Namun beberapa daerah hasil pemekaran justru mengalami kesulitan keuangan dan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, seperti dana alokasi umum atau dana alokasi khusus. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa devolusi atau desentralisasi politik tidak selalu otomatis meningkatkan kesejahteraan jika tidak diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan fiskal daerahnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat dan kendala pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Rondinelli, desentralisasi memiliki banyak manfaat, diantaranya mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan. Konsep dasar otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Pemerintahan yang baik ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi. Namun dalam pelaksanaannya, otonomi daerah juga menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, masih terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbedaan kemampuan antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah. Nah, dalam pelaksanaan otonomi daerah, kita juga menghadapi kendala seperti praktik korupsi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, cukup banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah memang memberikan kewenangan luas, tetapi tanpa pengawasan yang kuat dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, prinsip good governance sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 18 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk bidang pendidikan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Dari kebijakan inilah lahir konsep manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah, yaitu pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah dan dalam mengatur program keuangan serta pengembangan sekolah secara mandiri. Prinsip otonomi dalam MBS meliputi kemandirian dalam pengelolaan, kemandirian dalam penyusunan program dan pendanaan, serta pengambilan keputusan berdasarkan aspirasi warga sekolah. Adapun prinsip manajemen pendidikan mencakup berorientasi pada tujuan efisiensi dan efektivitas, fleksibilitas program, kontinuitas pendidikan seumur hidup, serta relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, otonomi daerah memberikan ruang bagi sekolah untuk berkembang secara kreatif dan inovatif sesuai potensi lokal, namun tetap berada dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Contoh nyata penerapan otonomi daerah dalam pendidikan dapat dilihat pada implementasi kurikulum merdeka. Sekolah diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dan kondisi daerah masing-masing. Pemerintah daerah juga berperan dalam mendukung pelatihan guru serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Di beberapa daerah, sekolah mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disesuaikan dengan potensi lokal, seperti kewirausahaan berbasis UMKM atau pelestarian budaya daerah. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah benar-benar membuka ruang inovasi bagi lembaga pendidikan untuk berkembang sesuai kebutuhan masyarakat setempat.